Selamat siang, salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa. Teman-teman, kali ini saya berada di Kota Lasem ya, sedang mengunjungi sebuah kelenteng yang tertua di Kota Lasem, yaitu kelenteng Cuankong ya, yang ada di desa Dasun, kalau nggak keliru ya. Teman-teman, kali ini saya tertarik dengan dua buah arca ya, atau penjaga yang ada di luar kelenteng tersebut. Eee, Dalam pertemuan kali ini saya akan, eee, membaca sejarah ya, tentang negeri Laut Selatan yang digambarkan oleh dua arca atau dua patung yang ada di luar kelenteng. Di setiap kelenteng sebetulnya ya, tapi ini saya lagi di Lasem. Saya melihat kegagahan dua sosok yang diarcakan di depan gapura kelenteng tersebut, teman-teman. Baik, teman-teman, eh, dahulu kala ada sebuah keluarga dan di keluarga itu ada tokoh ya. Tokoh tersebut bernama Giyangku ya. Giyangku atau Giyangku adalah orang yang terpandang di kampung Hadaro di desa Shinzi di bawah pemerintahan keluarga Sang. Giyangku selain beliau seorang terpandang, kaya raya, juga seorang guru spiritual kanung yang mumpuni. Giyangku mempunyai putra bernama Ginela dan Gi Kasang. Kakak beradik ini terkenal melente dalam kurung kemaki garis miring Kementus. Namun pemberani tidak takut orang pada zamannya, karena orang tuanya tersohor dan sifu, ternama pada zamannya. Jadi setiap orang sangat segan menaruh hormat kepada keluarga Giyangku. Pada tahun 711 sebelum Masehi, rombongan Ginela ini mendarat di negeri Laut Selatan di wilayah Waikunta Argapala di Laut Huning. Tiba-tiba mau membubarkan acara penobatan putra mahkota negeri Kayangan Selatan Kancanapura. Keluarga Arya Kupala menyambutnya dengan berani. Dasar orang Mesir tidak takut orang. Seketika itu terjadi pertempuran ramai di Argapala dengan rombongan Ginela. Peperangan ramai terjadi, keluarga Arya Kupala keteter mundur. Tiba-tiba ada bola api dari pihak Arya Kupala. Bola-bola api itu keluar dari mulut Sang Yang Badra Zinayau. Bola-bola api itu bernama Brahma Gumbala dalam kurung bola api. Di dalam bahasa Jawa Brahma Gumbolo. Pertama sebesar kelereng, terus naik ke langit, makin besar, makin besar. Sebesar gardu, sebesar rumah besar. Bola besar itu terus menghampiri Wadyabala, rombongan Ginela dan Gi Kasang kocar-kacir yang berani mati hangus menjadi abu. Yang lari jebur laut kepalanya terbakar jadi botak. Yang menyerah selamat tidak kebakar api. Ginela itu tidak gampang menyerah, malah lari dan lari terus. Kalau ketemu gentong,
dipecahkan. Kalau ketemu Jun, ditendang hancur. Saking jengkelnya, Sang Yang Badrazinayaw mengejar larinya Ginela. Bila ketemu perang lagi, kalau papasan perang. Sampai akhirnya di ujung jurang, sudah buntu tidak bisa lari, akhirnya terjadi perang pamungkas, akhirnya kalah Ginela. Tidak begitu lama adiknya langsung pencak perang, akhirnya juga kalah sekalian. Kakak beradik kalah semua dan tidak dibunuh, malah nangis berlutut. Karena merasa malu dan ternyata yang dimusuhi adalah orang kayangan. Sejalan-jalan pulang menangis karena ketangkasan dalam berperang, keulutannya mempertahankan diri dari serangan lawan yang tidak ada lawannya, dan tekadnya kuat dan pendiriannya yang membaja kuat dan tangguh. Akhirnya Sang Yang Wisnubadra yang mau mendirikan keraton butuh panglima yang seperti Ginela. Terus mengutarakan maksud hatinya untuk meminta bantuan kepada Ginela, yaitu menjadi panglima perang negeri Laut Selatan. Maksud hati yang Badra disepakati, dalam kurung diserujui oleh Ginela dan adiknya Gi Kasang. Maka dengan berdirinya Kahyangan Jeruk Pura Lingga Pranata Jawadwipa pada tahun 710 sebelum Masehi, Ginela dan Gi Kasang diwisuda menjadi panglima perang angkatan laut Jawadwipa, negeri Laut Selatan, bergelar Aji Jaya Nela Badra Dampu Awang, dalam kurung Aji Jaya Badra, dan adiknya bergelar Aji Kasang Badra, yang bumi tinggalnya bernama Balangbang, dalam kurung Blambang, yang artinya Panglima Angkatan Perang atau dalam kurung perwira. Yang sekarang buminya ada di sebelah utara Dukuh Kaligawan, Desa Jeruk, Blora Selatan. Dan Angkatan Darat dan Laut Negeri Laut Selatan ini dikuasai oleh kakak beradik ini. Dan keperkasaan, ketulusan, ketermasyhuran kedua kakak beradik ini sampai tertulis di kitab suci Veda bernama Jaya dan Wijaya. Penjaga gerbang Waikunta yang dipimpin oleh Sang Yang Waisinu Badrazinayaw. Kabar diangkatnya menjadi Dampu Awang dan adiknya menjadi panglima perang, menjadi kebanggaan keluarga Giyangku. Banyak keluarga Giyangku yang ikut datang di Jiahua atau Jawa yang menjadi penduduk Balambang, dalam kurung Blambang, semua bersatu dan bahagia hidup di negeri Laut Selatan dan beranak pinak menjadi bangsa baru di Jiahua Dwipa. Petilasannya sekarang ada di hutan Blambang di Desa Jeruk sebelah utara Kaligawan. Sumber Badra Kanda. Teman-teman, jadi seperti itulah perjalanan keluarga atau anak putra dari Giyangku ya, yang bernama Ginela dan Gi Kasang, yang akhirnya menjadi
Panglima Perang Negeri Laut Selatan dan Senopati Perang Negeri Laut Selatan ya. Ini adalah, pusara kedua tokoh tersebut bersama keluarganya, putra-putranya, teman-temannya. Ketika Insun atau saya, eee, napak tilas di pusara ini, dalam perjalanan saya melihat banyak sekali lubang-lubang seperti digali ya. Seperti itu adalah, pusara-pusara yang telah digali oleh orang-orang pencari benda kuno ya, yang mungkin diambil, eee, seperti, emas dan logam-logam lainnya ya, atau manik-manik. Ketika saya dekati salah satu lubang itu ada seperti kendi atau kendil dari tanah liat, teman-teman ya. Jadi di sekitar pusara ini itu ya sekitar, eee, s s 300 meter lah dari pusara ini tuh banyak sekali pusara-pusara kuno yang telah digali oleh orang-orang pencari benda kuno ya, yang mungkin diambil, bekal kuburnya. Bekal kubur itu kalau di dalam candi adalah peripih, teman-teman ya. Jadi di sekitar sini tuh sudah banyak lubang ya, yang telah digali oleh orang-orang pencari benda kuno. Ya mungkin kalau teman-teman mau melihat detailnya bisa dilihat di, akun detektor itu ya, alat untuk mencari benda-benda kuno itu. Karena banyak sekali, ada sekitar 100 lubang lebih itu ya yang sudah digali di sekitar hutan Blambang ini. Jadi itu bukti bahwa, negeri Laut Selatan ini cara penguburannya itu tidak dikasih nisan ya, cuma tanah diuruk biasa seperti itu. Tidak Akhirnya tidak dapat dideteksi, cuma sekarang ini banyak yang telah menggalinya ya. Sebetulnya sih risih juga melihat, peninggalan kuno yang telah diambil, bekal kuburnya itu, teman-teman ya. Itu adalah pekuburan bangsa Jawa kuno dahulu. Baik, hanya itu teman-teman ya yang dapat saya sampaikan tentang sejarah perjalanan keluarga, eee, Ki Nela Badra dan Ki Kasang Badra, putar dari Ki Yangko ya, tokoh di Sang sana yang sangat tersohor pada masanya. Baik teman-teman, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa.